Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah moderasi beragama. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Aflah Rian Setiawan, mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang moderasi beragama yang terbagi dalam 4 pembahasan penting. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah moderasi beragama. Pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan hakikat moderasi beragama di Al-Quran dan Hadis. Moderasi beragama dalam Islam yang dikenal sebagai wasatiyah, yaitu sikap seimbang dan adil dalam menjalankan ajaran agama. Konsep ini mengajak umat Islam untuk menghindari ekstremisme baik dalam keyakinan maupun praktik sehari-hari. Dalam Al-Quran dan Hadis, moderasi ditunjukkan melalui nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan yang mencakup sebagai aspek kehidupan, mulai dari akidah hingga muamalah. Prinsip-prinsip moderasi mendorong umat untuk berperilaku baik dan tidak berlebih-lebihan, serta menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Namun, penanaman moderasi sering terhambat oleh kendala seperti kebodohan, fanatisme, dan sikap yang berlebih-lebihan dalam beragama. Oleh karena itu, dengan memahami dan menerapkan moderasi, umat Islam diharapkan dapat hidup harmonis dalam keberagaman, mengedepankan nilai-nilai kebaikan, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan. Pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang moderasi karakter asli agama Islam. Moderasi beragama, bernegara, dan berbangsa merupakan identitas paten umat Islam, karena cat tersebut disebut langsung oleh Al-Quran, sehingga tidak sepantasnya dirusak dengan identitas lain. Moderasi merupakan rukun terciptanya komunal harmoni, masyarakat yang membangun cinta dengan sesamanya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Islam lebih banyak didominasi oleh kejadian-kejadian harmonis, bukan didominasi oleh konflik. Hal ini terbukti dengan hanya 1 kali keterlibatan Nabi Muhammad dalam perang fisik, yaitu dalam perang Uhud.
itu dalam rangka menghalau serangan. Justru Nabi Muhammad lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama, seperti dalam kegiatan ekonominya, bahkan ketika menikahkan putrinya. Nabi Muhammad menggunakan jasa orang Yahudi dalam mengutus pesta pernikahan anaknya, dari biasa memberikan penghormatan atas jenazah-jenazah non-muslim yang lewat. Nabi Muhammad mengingatkan bahwa siapapun yang berlaku kejam dan keras terhadap kaum minoritas, membatasi hak-hak mereka, akan membebani mereka lebih dari kemampuannya, atau merampas kebebasan mereka, akan berhadapan dengannya pada hari pengadilan. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas tentang membangun toleransi. Toleransi merupakan nilai fundamental yang menjadi pilar dalam membangun keberagaman dan harmoni sosial di Indonesia. Namun, penerapan toleransi seringkali menghadapi tantangan dari munculnya fundamentalisme, sikap intoleran, dan ketidakseimbangan dalam demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan toleransi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam menjaga dan mengembangkan toleransi kebangsaan. NU tidak hanya mempertahankan tradisi Islam yang moderat, tetapi juga aktif dalam mendukung Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem yang inklusif. Namun, tantangan yang dihadapi NU dalam menjaga toleransi masih cukup besar, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menyebarkan paham intoleransi dan ekstremisme. Selain itu, paradigma moderat dalam konstitusi Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara agama dan negara. Indonesia bukanlah negara agama maupun negara sekuler, tetapi mengadopsi sistem moderat yang memungkinkan keberagaman hidup berdampingan dalam kerangka demokrasi. Dengan menerapkan moderasi dalam kehidupan bernegara, Indonesia dapat menghindari konflik berbasis agama dan memastikan hak-hak seluruh warganya tetap terlindungi. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan membahas tentang ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Ekstremisme beragama merujuk pada sikap yang berlebih-lebihan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama, sampai-sampai melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Sikap ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti keyakinan yang fanatik, praktik ibadah yang berlebihan, atau bahkan tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap berbeda. Beberapa faktor penyebab utama ekstremisme beragama adalah metodologi ilmiah, aspek psikologis dan pendidikan, serta faktor sosial, ekonomi, dan politik. Fenomena ini berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong pemahaman moderasi beragama yang lebih luas, sehingga umat dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih seimbang dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal. Moderasi beragama bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan di tengah masyarakat yang majemuk. Mari kita jadikan toleransi, keseimbangan, dan saling menghargai sebagai pijakan bersama menuju kehidupan yang damai dan harmonis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.